Ada malam-malam di mana tubuhmu akhirnya berhenti bergerak, tapi hatimu justru tidak menemukan tempat untuk pulang. Hari sudah kamu lalui dengan penuh peran, mengurus, menjaga, menyelesaikan. Kamu lakukan semua yang perlu dilakukan, seolah itu sudah cukup untuk mengisi hari. Tapi ketika lampu dipadamkan dan rumah kembali sunyi, ada ruang kosong yang tidak ikut tertutup. Kalau kamu pernah merasa seperti itu, aku tidak datang untuk mengubah apapun. Tidak untuk memberi solusi, tidak untuk menyuruhmu kuat. Aku hanya ingin duduk di sini bersamamu, menemani malam yang terasa terlalu panjang untuk kamu hadapi sendirian. Kesepian di tempat yang kamu anggap rumah, itu menyedihkan ya. Rumah seharusnya menjadi tempat di mana kamu boleh menurunkan bahu, melepas lelah, menjadi diri sendiri tanpa takut. Tapi nyatanya, ada rumah yang justru membuatmu merasa semakin sendiri. Siangmu diisi dengan kesibukan, berpindah dari satu peran ke peran lain, mengurus ini, menyelesaikan itu. Kamu sibuk agar tidak sempat merasa kesepian. Karena jika kamu berhenti sebentar saja, sunyi itu akan datang tanpa permisi. Dan ketika malam tiba, saat semua akhirnya diam, kesibukan tidak lagi bisa melindungimu. Kamu pulang ke kesendirian. Malammu ditemani oleh sepi yang duduk terlalu dekat. Ia tidak berbicara, tapi kehadirannya terasa semakin menekan dada. Kamu berbaring, menatap gelap, mendengarkan suara napas yang seharusnya menenangkan. Tapi justru membuatmu semakin sadar bahwa kamu sendirian. Diam-diam, diammu dipenuhi pertanyaan. Kenapa begini? Sampai kapan aku harus merasa seperti ini? Apakah ini yang disebut hidup bersama? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak pernah benar-benar ingin dijawab. Mereka hanya ingin diakui. Ada saat-saat dadamu terasa sesak, bukan karena sakit, tapi karena terlalu lama menahan tangis. Kamu menelan air mata agar tidak terdengar, mengatur nafas agar tidak terlihat, karena kamu tahu tidak semua tangis punya tempat untuk jatuh. Dan di momen-momen itu, kamu merasa hampir mati menahan rasa sepi yang tidak kunjung reda. Kadang membuatmu berpikir pelan, hampir berbisik pada diri sendiri. Apakah keputusan menikah adalah kesalahan terbesarku? Bukan karena kamu tidak mencintai. Bukan karena kamu ingin pergi. Tapi karena rasa ini terlalu berat untuk dipikul sendirian. Kata-kata seharusnya dan seandainya terus mengisi ruang kosong di kepalamu. Seharusnya kita lebih dekat. Seandainya aku lebih diperhatikan. Seandainya aku tidak merasa sendirian di rumah sendiri. Kata-kata itu berputar, menggema dan tidak pernah menemukan jalan keluar. Kamu mulai merindukan masa lalu, bukan karena masa lalu sempurna, tapi karena dulu kamu merasa lebih hidup. Kamu rindu satu pertanyaan sederhana. Bagaimana harimu? Bukan solusi, bukan nasihat, hanya sebuah tanda bahwa keberadaanmu berarti. Semakin kamu berharap hatimu terisi olehnya, semakin kamu harus berhadapan dengan kenyataan pahit. Tidak ada yang berubah. Hari-hari tetap sama. Nada bicara tetap datar. Jarak tetap ada. Dan harapan yang kamu simpan pelan-pelan berubah menjadi kecewa yang tidak pernah kamu ucapkan. Pernikahan itu kini terasa seperti rumah kosong. Masih berdiri, masih utuh dari luar, masih disebut rumah,
tapi dingin, sunyi seperti tidak berpenghuni. Dan kamu tinggal di dalamnya, berusaha menghangatkan ruangan sendirian. Ada hari-hari di mana kamu bertanya pada dirimu sendiri, apakah aku akan terbiasa dengan ini? Atau apakah aku hanya akan belajar menahan sampai suatu hari rasa ini benar-benar mati rasa?